Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami muliakan, kami cintai. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di hari kiamat menjadi umat yang bisa dikenal oleh Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan pertolongannya untuk dibawa oleh beliau menuju surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk duduk di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin banyak di antara kita yang duduk di malam hari ini bukan pertama kali di tahun ini kita duduk di peringatan Maulid, tapi ini mungkin sudah malam keberapa. Apalagi yang rutin melok Maulid Arba'in dan juga Maulid di masjid musola yang mengadukan. Banyak kita menghadiri peringatan Maulid. Maka dari peringatan Maulid manusia yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya kita bisa mendapatkan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, faedah yang pertama, dengan kita duduk di majelis Maulid, dengan kita duduk di majelis sholawat, kita dibiasakan di tempat itu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis seperti ini tidak kita ragukan. Majlis yang penuh rahmat, majlis yang penuh barakah, majlis yang penuh ampunan. Tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Harus kita yakin ini tempat memberikan rahmat buat kita. Perkumpulan ini memberikan berkah buat kita. Cuman di saat kita duduk di majlis maulid terutama atau majlis-majlis yang baik, setidaknya bisa kita usahakan untuk lebih banyak rahmat Allah kita dapatkan. Jangan sampai berkurang rahmat Allah itu. Bagaimana cara rahmat Allah berkurang dengan kita duduk di majlis? Di saat disebutkan nama Nabi, kita tidak galak salawat sama Nabi. Itu yang mengakibatkan rahmat yang tadinya bisa kita dapatkan banyak, karena duduk di tempat yang disebutkan nama beliau, mulut kita tidak galak salawat. Akhirnya dikurangkan rahmat tersebut. Bisa jadi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang Nabi sendiri meriwayatkan ketika suatu saat Rasulullah ingin menaiki mimbar, seperti mimbar yang ada, mimbarnya Nabi yang dibuat oleh satu sahabat, tangganya hanya ada 3. Nah, ketika Nabi Muhammad naik ke anak tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Naik anak tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Dan sahabat itu mereka teliti wongnya. Teliti bukan cerudian, tapi teliti untuk dapat ilmu, dapat nasihat. Kalau melihat Nabi melakukan satu hal yang tidak biasa Nabi lakukan, pasti mereka bertanya, ada hal apa ini? Kalau melihat Nabi Muhammad tersenyum tanpa ada sesuatu yang mereka lihat yang membuat orang mereka sendiri tersenyum, mereka pasti bertanya, kenapa Nabi senyum? Kalau tiba-tiba nengok Nabi Muhammad nangis,
Sedangkan mereka tidak tahu sebabnya, mereka bertanya. Kenapa? Karena pertanyaan mereka itu sehingga mereka jadi tahu sebab-sebabnya, dan itulah yang membuat kita jadi tahu juga. Ketika ini sahabat nanya, ya Rasulullah, tidak biasa kami ini nyingok kamu kalau naik mimbar ucapkan amin dengan suara yang keras sampai kami mendengar. Ada apa wahai Nabi? Maka kata Nabi Muhammad, di saat aku mau naik, malaikat Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, aku ingin berdoa dengan 3 doa. Tolong kau aminkan di setiap doaku itu. Yang berdoa malaikat Jibril, paling afdalnya malaikat. Yang mengaminkan Nabi Muhammad, paling afdalnya manusia. Salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi, itu malaikat Jibril mengatakan, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahullah. Siapa orang yang disebutkan namamu di hadapannya tapi dia tidak mau bersolawat kepada kamu, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan amin. Maka tidak diragukan akan mustajab doa tersebut. Nah, sehingga ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Jangan sampai hilang rahmat Allah, jangan sampai berkurang rahmat Allah. Yang tadinya saat kita duduk sudah banyak rahmat Allah kita dapatkan, kemudian di saat disebutkan nama Nabi Muhammad, kita tidak mau sholawat sama beliau. Akhirnya ab'adahullah, dijauhkan dari rahmat Allah. Bukan hanya jauh dari rahmat Allah, tapi duduk di tempat ini kita mempunyai sifat yang tercela. Apa? Bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasul, orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut tapi dia tidak mau sholawat kepadaku. Setidaknya kalau sudah di tempat ini kita biasa sholawat, dengar nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengar nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sudah biasa sholawat, maka keluar dari tempat ini itu jadi biasa untuk sholawat sama Nabi. Kenapa? Di tempat yang disebutkan namanya, di tempat yang dibacakan sejarahnya, itu mau sholawat sama beliau. Maka di luar tempat yang tidak dibacakan sejarahnya, mulut ini sudah terbiasa. Akhirnya ada yang kurang kalau sehari tidak sholawat sama Nabi. Sedangkan kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad, yang mulia bukan Nabi Muhammad tapi kita. Kenapa kita yang mulia dengan kita sholawat sama Nabi? Sebab yang memuliakan Nabi Muhammad sebelum kita sholawat adalah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yang jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yushollun, Allah dan para malaikat sedang bersolawat. Di situ dengan kata fi'lun mudhari', kata kerja yang sedang dilakukan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sedang bersolawat ala Nabi, kepada Nabi Muhammad. Setiap kita mendapatkan dalam Al-Quran kata an-nabiyyu atau ar-rasul, pasti itu semuanya diarahkan kepada Nabi. Tidak ada Nabi yang lain, tidak ada Rasul yang lain. Kenapa? Karena Allah menunjukkan dalam Al-Quran cara Allah memuliakan Nabi. Tidak disebutkan nama Nabi Muhammad kecuali dengan gelar atau julukannya. Nabi-nabi yang lain yang Allah ceritakan mereka dalam Al-Quran, yang Allah sebut mereka dalam Al-Quran, tidak disebut dengan gelar, tidak disebut dengan julukan, tapi hanya disebut dengan nama. Ya Nuh, Ya Salih, Ya Ibrahim, Ya Adam, hanya sebatas nama. Tapi kalau ada Nabi Muhammad, tidak Allah sebut Ya Muhammad, tapi Ya Ayyuhan Nabiyyu, Ya Ayyuhan Rasul. Dengan An-Nabi atau Ar-Rasul. Kalaupun ada Muhammad, pasti setelahnya ada lanjutannya, Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Kenapa? Allah memuliakan Nabi Muhammad. Sehingga Allah dan malaikat sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat Allah sudah membuat Nabi Muhammad mulia. Dengan salawat malaikat sudah membuat Nabi Muhammad mulia. Kemudian Allah perintahkan, dan inilah akibat ketika menjadi umat Nabi Muhammad, penyebutan nama kita pun dalam Al-Quran dengan kalimat yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minun. Dengan kalimat-kalimat yang baik yang itu diarahkan untuk umat Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang Allah maksud? Ya kita selaku umat Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawatlah kepadanya, ucapkanlah salam kepadanya. Di saat kita bersolawat kepada beliau, di saat kita mengucapkan salam kepada beliau, yang mulia bukan Nabi Muhammad, tapi kita yang menjadi mulia. Kenapa? Karena kita mendapatkan rahmat Allah, 1 sholawat 10 rahmat. Dengan sholawat sama Nabi, kita yang mulia. Dengan mengucapkan salam kepada Nabi, kita yang mulia. Dan hebatnya Nabi Muhammad tidak akan lupa kepada orang yang mengucapkan salam sama beliau. Al-Imam Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau Sirah An-Nabawiyah, masalah makhluk Allah yang berupa benda mati, itu banyak di antara mereka mengucapkan salam kepada Nabi saat Nabi hidup. Di situ dari sahabat Samurah bin Jundub, Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Dulu ketika aku di Mekah, sebelum aku diangkat oleh Allah jadi Rasul, aku pernah mendengarkan ucapan salam dari satu batu. Batu mengucapkan salam kepada aku. Dan sampai sekarang, kata Nabi, aku tahu di mana batu tersebut, dan aku tidak akan melupakan batu tersebut. Kenapa Nabi tahu dan tidak dilupakan oleh Nabi? Karena batu tadi mengucapkan salam sama Nabi. Coba kalau kita bayangkan, batu, benda mati yang tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah, pernah mengucapkan salam sama Nabi Muhammad, tidak dilupakan oleh Nabi, diingat terus oleh Nabi, bahkan Nabi tahu di mana tempatnya. Mana kalau kita umatnya yang beriman kepada Allah dan kepada beliau dan kepada apa yang dibawa oleh beliau, ada kecintaan kepada beliau, ada kerinduan kepada beliau, ucap salam sama beliau, mustahil Nabi akan lupa sama kita. Apalagi salam yang kita ucapkan kepada beliau itu dijawab oleh beliau, cuman kuping kita tertutup, tidak bisa mendengar suara jawaban salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pelajaran pertama. Setiap kita duduk di majelis maulid, baik itu di bulan maulid atau selesai daripada bulan maulid, karena kita pasti ada majelis, diawali dengan membaca maulid, ataupun kalau tidak dibacakan maulid tapi dibacakan dikit, pasti ada nama Nabi Muhammad, atau belajar disebutkan oleh guru kita nama Nabi Muhammad, biasakan saat itu kita salawat. Paling tidak kita yang dengar Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa? Yang mulia kita saat itu, yang beruntung kita saat itu. Kenapa? Rahmat Allah tidak semakin jauh dari kita, dan kita tidak menjadi orang yang bakhil. Kenapa? Tidak mau pelit mengeluarkan suara untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik setiap duduk di majelis maulid adalah mengenal Nabi Muhammad lebih dekat. Saya tidak ngomong kalau kamu tak kenal Nabi, tidak mungkin. Kalau tidak kenal Nabi, tidak mungkin duduk di sini. Kita duduk di sini kalau kenal sama Nabi. Cuma di antara kita galau-galau ini kadar kenalnya beda-beda. Ada yang kenal Nabi Muhammad luar biasa, ada yang baru setengah, ada yang baru seperempat, ada bau yang nak kenal Nabi Muhammad. Nah ini kesempatan. Di majelis maulid ini banyak guru-guru kita, asatidzah kita, habaib kita, sedikit dari ceramah mereka pasti menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad, maka
maka kita diajarkan untuk mengenal Nabi Muhammad lebih dekat. Dan mengenal Nabi Muhammad ini membuat kita beruntung. Yang pertama, kalau orang sudah kenal Nabi, sudah banyak dengar riwayat Nabi, sudah banyak dengar tentang sejarah Nabi, kemudian dia dengar lagi, tidak akan bosan. Setiap maulid kita dengar ulama bahas mungkin masalah cerita Nabi ini. Kemudian di tempat lain cerita Nabi juga itu. Sama seperti yang kita dengar kemarin. Tapi kita tidak pernah bosan. Kenapa? Tasywiqan lisami'in. Namun Nabi itu ketika disebut membuat rindu orang yang mendengar. Bahkan namun Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad kalau disebut dzikruhu rawqan li anfusina, membuat hati jadi tenang. Membuat hati ini jadinya nyaman. Makanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad yang sangat mencintai Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi, beliau pernah mengungkapkan sebelum beliau meninggalkan dunia ini, beliau katakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, menceritakan tentang sosok ayahnya saat Nabi Muhammad sudah meninggal. Salah satu ungkapan Sayyidatuna Fatimah, wa dzikruka ansani an kullil masaib, menyebut namamu wahai ayah, mengingat kamu wahai ayah, ansani, telah membuat aku lupa dari segala musibah-musibah yang aku alami. Musibah, tidak tenang, masalah itu lupa kalau sudah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita tenang dulu di sini. Yang di rumah tadi mungkin ada masalah, yang sudah berkeluarga bininya ngomong beli susu, duit KT, pening. Duduk di sini lupa dengan beli susu. Kenapa? Nyebut nama Nabi Muhammad. Balik dari sini, pening lagi. Makanya kalau kepengen tidak pening hidup, kepengen tenang hidup, basahi mulut dengan nyebut nama Nabi. Dekat ke diri kita dengan pewaris Nabi Muhammad, dekat ke diri kita dengan keluarga Nabi Muhammad, dan dekat ke diri kita kepada segala apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka hidup akan tenang. Kenapa? Muhammadun dzikruhu rawqan li anfusina wa dzikruka ansani an kullil masaibi. Insyaallah mengenal Nabi itu buat senang. Bukan hanya buat senang disebut, tapi mengenal Nabi Muhammad paling tidak ada 3 alasan kenapa kita penting kenal Nabi. Kalau nak bahas tentang Nabi memang tidak bakal habis. Dari kita balai sampai kita meninggal, nak bahas tentang Nabi tidak habis-habis. Karena manusia ini istimewa. Yang mengistimewakannya zat yang maha mulia. Dalam Al-Quran sudah banyak, sehingga tidak bakal habis. Kalau ilmu membahas tentang Rasulullah itu terbagi ada 3 ilmu. Ada namanya khasa'is. Biasa ada kitab khasa'is Rasulullah, khasa'is Muhammadiyah. Apa itu ilmu khasa'is? Ilmu yang di situ membahas tentang kekhususan untuk Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Seperti apa? Seperti salah satu contohnya, Nabi Musa minta sama Allah supaya dilapangkan dadanya saat kepengen ngomong sama Fir'aun. Nabi Musa mengucapkan kalimat Rabbi syrah li sadri, tapi Nabi Muhammad tidak perlu minta dilapangkan dadanya, tapi Allah langsung mengatakan alam nasyrah laka, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Ini pertanyaan dari Allah, tidak perlu dijawab. Itu istifham takriri. Itu pertanyaan kata ulama tafsir adalah pengakuan dari Allah, tidak perlu dijawab. Jadi Allah mengakui dengan bentuk pertanyaan, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Ini khasa'is. Kenapa? Hanya dimiliki oleh Nabi, tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Bahkan lanjutan ayatnya, wa rafa'na laka dzikra, kami sebut penyebutan namamu. Tidak ada nama Nabi, nama Rasul yang Allah gandengkan dengan namanya kecuali Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Tidak digandengkan nama Nabi, nama manusia dengan nama Allah kecuali Nabi Muhammad. Dan itu yang dilihat oleh Nabi Adam. Makanya Nabi Adam minta ampunan kepada Allah atas kesalahan yang ia lakukan dengan perantara Nabi.
sehingga Allah bertanya, dari mana kau tahu nama Muhammad wahai Adam, sedangkan dia belum aku ciptakan. Dikisahkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Kata Nabi Adam, ketika aku melihat ke arus, di tiang-tiang arus tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidaklah ada nama makhluk yang digandengkan dengan namamu ya Allah, kecuali itu makhluk yang paling kau cintai. Jika Allah mengatakan, benar wahai Adam, kalau semua hambaku melakukan dosa, kemudian dia minta ampunan kepadaku dengan membawa nama Muhammad, pasti aku ampuni dosanya. Mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad dosa kita diampuni oleh Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Allah, kalau bukan karenanya, tidak akan aku ciptakan kamu dan alam semesta. Jadi khosois dan banyak yang lain seperti masalah mukjizat, itu semua ilmu khosois. Yang kedua, ada ilmu tentang Rasulullah disebut dengan ilmu syama'il. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ini membahas tentang perawakan Nabi, membahas tentang perangai Nabi yang sifatnya zahir atau keseharian Nabi Muhammad, cara makan, cara minum, cara berjalan, cara pakai pakaian, cara melepaskan pakaian, itu semua terdapat di dalam ilmu syama'il. Jadi kalau ingin belajar tentang cara makan Nabi, tidak akan kita jumpai di dalam kitab Sirah Nabawiyah, kita akan jumpai di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Begitupun kalau ingin membahas tentang masalah fisik Nabi, itu lebih banyak dijelaskan di dalam kitab Syama'il, bukan di dalam kitab Sirah. Karena itu yang membahas tentang perawakan Nabi, manusia yang sempurna, dibahas tentang bagaimana kulitnya Nabi, bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana mulutnya Nabi. Kalau para sahabat meriwayatkan tentang fisik Nabi, itu banyak mereka meriwayatkan sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Kebanyakan mereka mensifatkan wajah Nabi itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Kenapa? Ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul, kebanyakan mereka tidak sanggup tengok Nabi Muhammad lama-lama. Bukan berubah lemah jelek, tapi sudah penuh wibawa di wajah Nabi. Maka itulah sebab ketampanan Nabi tidak menimbulkan fitnah, karena Allah unjuk wibawa di dalam diri Nabi Muhammad. Tapi Nabi Yusuf ketampanannya menimbulkan fitnah, sehingga tergoda perempuan di masa tersebut. Tapi Nabi Muhammad tidak, sehingga sahabat kalau duduk sama Nabi, jingak gaya Nabi tidak sanggup lama-lama, sehingga kebanyakan mereka nunduk sampai dikatakan oleh ulama, ka'annahum fi ru'usihimut tayr, seakan-akan di pucuk kepala mereka burung, saking takdim, tidak berani mandang wajah Nabi Muhammad lama-lama. Kalau itu kan ceritakan wajah Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, tentang hidung Nabi, tentang wajah Nabi, tentang kulitnya Nabi, bahkan tentang syama'il, tentang ludahnya Nabi. Ludah Nabi hebat, sampai Nabi Muhammad pernah meludahi satu bi'r, namanya bi'r Tiflah. Itu Nabi Muhammad ludahi sumur tersebut, sampai sekarang sumur tersebut tidak pernah habis baginya. Satu ludah itu tidak membuat sumur tersebut menjadi habis. Bahkan Abu Habib Hamid Nabi bin Syekh Bakar bin Salim pernah ngomong, beliau pernah minum saat beliau ada di kota Makkah belajar sama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, diajak oleh Abu Sayyid Muhammad ke bilik tersebut di kota Madinah, minum sebelum oleh wong Wahabi ditutup. Kalau sekarang tidak baca lagi, karena ditutup oleh wong Wahabi. Kenapa? Syirik, udah berkah tidak boleh. Mereka kalau menguasai dikatakan syirik. Dulu Habib Nabi itu sempat minum, kata beliau, rasanya manis, rasanya nikmat. Rasa banyu semua tersebut nikmat. Kenapa pajak nikmat? Karena pernah diludahi oleh Nabi Muhammad. Ludah Nabi. Makanya Musailamah Al-Kadzdzab saat ngaku Nabi ditantang. Kalau Nabi Muhammad meludahi sumur tidak pernah habis banyunya. Kalau kau memang Nabi, coba ludahi sumur ini. Saat Musailamah meludahi kering banyu sumur itu. Jangan takutan. Ngaku-ngaku aulia, kaget uang ludah sakit, bukan tambah sembuh. Ludah kita ini ngandung penyakit. Kenapa? Mulut ini lebih banyak mencabut daripada zikir. Mulut ini lebih banyak ngomongi uang daripada ngomongi Nabi Muhammad.
Sehingga kalau mau dahiwo timbul penyakit, bukan timbul obat. Maka ludah Nabi Muhammad, Masya Allah, keringat Nabi wangi, Ummu Sulaim. Ketika Nabi Muhammad istirahat di rumah beliau, tidak galak hilangkan kesempatan, langsung nyai buat tisu sama botol untuk ngelapkan ke badan Nabi, dipeges tisu tadi. Ditanya, ngapa dimpek ingat Nabi Muhammad? Kalau tidak aku jumpai aroma wangi yang lebih wangi daripada wangi keringat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kalau pakai minyak wangi, Nabi senang juga pakai minyak wangi, walaupun Nabi tidak pakai minyak wangi, wangi. Maka dalam kitab Maulid tadi dalam syama'in, tatayyabatil majalisu wal mahafil. Duduknya Nabi buat harum ruangan acara. Bahkan kalau Nabi Muhammad lewat di satu tempat, mereka tahu, tapi Nabi lewat sini, aku kecium ini bau Nabi. Lewat sudah jauh Nabi, tapi baunya masih dekat, masih lekat. Luar biasa kita punya Nabi. Keringatnya wangi, keringat kita dewek lagi males nak nyium. Kadang-kadang ini agak dikit tombongnya bukan main, keingatan bau. Nabi Muhammad yang sempurna tapi tidak sombong dengan fisik. Dan untungnya kita tidak diperintahkan Allah untuk nyentuh fisik Nabi. Kenapa? Karena tidak bakal pacak. Sebab Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk tubuh manusia, membentuk daripada manusia di dalam rahim ibunya sesuai dengan kehendak Allah. Tak pacak kita milih, wong tua milih, ya Allah, laikan aku putih, mak Allah berkehendak hitam. Ya Allah, laikan aku hidupnya mancung, mak Allah berkehendak pesek, ya pesek, karena Allah yang menentukan. Sehingga kita dah baca contoh fisiknya Nabi, nak bebedak setiap hari, dia punya kulit halusnya kulit Nabi, tak bakal baca. Karena bukan itu kita diperintahkan Allah untuk nyentuh Nabi, tapi nyentuh Nabi di dalam akhlak, nyentuh Nabi dalam ibadah. Nah, ilmu tentang dohir ini ada dalam syama'il. Yang ketiga, ilmu sirah. Ilmu sirah ini membahas tentang sejarah hidup, tapi lebih banyak membahas tentang sejarah perjuangan Nabi. Jadi kalau baca kitab sirah, para ulama-ulama sirah itu kalau nulis tentang sejarah hidup Nabi lebih detail, lebih jelas, lebih lengkap tentang sejarah perjuangan. Dimulai Nabi diangkat jadi Rasul sampai beliau wafat. Kenapa? Karena ini yang harus kita contoh, perjuangan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dicaci kalau berjuang untuk Allah. Jangan takut dihina kalau berjuang untuk Allah. Jangan takut dengan apapun kalau sedang berjuang untuk Allah. Biar tidak mundur kalau ingin berjuang. Berjuang tidak harus berdakwah. Berjuang dengan diri dewek kapan? Saat nak hijrah, saat nak jadi baik, saat mau dekat sama Allah. Jangan takut dicaci. Kadang-kadang aduh wong tak senang. Sudahlah kau datang melanggar. Gawe kau masih tak benar. Kalau memang kita ingin berjuang untuk diri ini jadi lebih baik, tak usah didengarkan contoh Nabi. Jadi berjuang itu bukan bagi wong yang berjihad. Berjuang itu bukan hanya bagi seorang pendakwah. Kita pun berjuang. Kalau ingin diri kita lebih dekat sama Allah. Pasti ada wong tak senang kalau kita berbuat baik. Pasti ada wong tak senang kalau kita dekat sama Allah. Apalagi dia tahu dulu kita mak mana. Sudahlah kau pasti mak itu. Sudahlah kau tak bakal berubah. Sudahlah kau mak ini. Kalau memang kita ingin dekat sama Allah, berjuang contoh Nabi. Nabi dihina, Nabi dimaki, Nabi dicaci, tidak dipedulikan oleh Nabi. Bahkan orang-orang kafir ngomong sama Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong tahu ponakan kau, jangan ngajak kami beriman sama Tuhanmu. Kalau tidak kami akan bunuh dia. Dipanggil oleh Abu Thalib setelah 3 kali wong kafir ngadu sama Abu Thalib. Di aduan yang ketiga baru Nabi Muhammad dipanggil. Sudahlah wahai Nabi Muhammad, tak usah kau ajak dia lagi lah. Sudah, biarlah urusan dia daripada kau saruh. Kata Nabi Muhammad, apa wahai paman, demi Allah, kalau mereka nak taruh matahari di tangan kananku, nak taruh bulan di tangan kiriku, untuk aku hentikan urusan ini, demi Allah tak akan aku hentikan. Antara dua, aku menang mengajak mereka beriman sama Allah, atau aku wafat berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantang mundur. Maka nanti kalau sudah memberikan petunjuk habis-habisan, tidak bakal mundur, tidak bakal nyerah. Kenapa? Karena itu cara daripada perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tentang itu ada dalam ilmu sirah.
Jadi 3 ini ilmu membahas tentang Rasulullah. Nah, makanya ini tidak akan cukup kalau kita membahas Nabi dalam waktu yang singkat. Perlu kita kaji, walaupun bukan di majelis maulid, bukan di majelis sholawat, perlu kita kaji tentang 3 hal ini. Biar apa? Kalau kenal Nabi, paling tidak ada 3 manfaat kalau kita kenal Nabi. Pertama, biar semakin kuat cinta nih sama Nabi. Cinta ini semakin tumbuh kalau semakin kenal. Makanya sering kita mau dengar apa? Tak kenal, maka tak sayang. Sering kita ngomong, kita akui. Nah, kalau kepengen cinta kita ini lebih kuat sama Nabi, cinta kita ini lebih besar. Kalau kita ini sudah cinta, kenapa? Cinta Nabi hukumnya wajib. Kalau tidak cinta Nabi, kafir. Jika karena mencintai Nabi hukumnya wajib, mengenal Nabi juga wajib. Karena itu termasuk kaidah, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan ini, maka sesuatu yang tadi tidak wajib tadi wajib. Kalau dalam ilmu fikih contohnya masalah wong lanang auratnya kan dari pusar lutut, antara pusar dan lutut. Pusar tidak masuk aurat, lutut tidak masuk aurat. Auratnya antara pusar sama lutut. Jadi di antara itu yang aurat. Pusarnya tidak, lutut tidak. Cuman wajib nutup pusar, cuman wajib nutup lutut. Kenapa? Tidak bakal sempurna nutup aurat antara pusar dan lutut kecuali pusar dan lutut memang ditutup. Mendak percaya cobalah pakai celana pendek di bawah pusar. Pas tegak ketutup antara pusat dan lutut. Pas wukuf ngangkat celana ini. Pas sujud dengan kejiwaan, bukannya berarti tak sah. Tapi ketika dia pakai celana di atas pusat, kemudian di bawah lutut, maka tetap tertutup auratnya. Nah, itulah masalah mencintai Nabi, hukumnya wajib. Tidak bakal bisa lebih cinta sama Nabi kecuali mengenal. Maka mengenal Nabi juga hukumnya menjadi wajib. Perlu kita kenal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cinta Nabi syarat kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak sempurna iman kita sampai aku lebih mereka cintai, melebihi dirinya, melebihi wong tuanya, melebihi anaknya, melebihi hartanya, melebihi yang lain. Makanya sahabat Nabi sudah tidak diragukan lagi cintanya ketika sikap sahabat tinjuk tahu balik dari peperangan, laki kau meninggal. Yang ditanya, mak mana kabar Nabi? Anak kau meninggal, mak mana kabar Nabi? Tidak sedih dengan lakinya meninggal, tidak sedih dengan anaknya meninggal. Yang dia tanyakan, mak mana kabar Nabi? Karena mereka ngomong, kalau semua musibah ketika kami mendengar Nabi Muhammad sehat-sehat baik, musibah tidak kati apapun. Mereka sudah kuat cintanya sehingga iman mereka jadi sempurna. Mencintai Nabi melebihi dari galau-galaunya. Nah, kita ini masih belum. Karena kadang-kadang kita masih cintai diri kita dewe. Buktinya kok lagi sakit masih banyak alasan lagi dalam badan. Kalau wong yang sudah sempurna cintanya sama Nabi, nak sakit, nak apapun tetap dia berkorban untuk Nabi. Yang sering kita dengar cerita risiko laki-laki di masa Rasulullah, ya dia ngelamar betina 29 kali ditolak. Sampai dia pernah ngomong sama Nabi ini, ya Rasulullah, wong cak aku tidak boleh bahagia. Ngapa? Lah 29 kali ngelamar betina ditolak terus. Lanang ini mohon maaf, katigari memang. Maksudnya katigarian. Wajar kalau ditolak sampai dia ngomong tidak boleh bahagia apapun. Boleh kata Nabi. Ngapa? Aku nih pengen nganten lain Nabi, cuma ditolak terus sampai 29. Kau pengen nganten? Iya. Nah, kau pergi ke rumah sahabat itu. Dia punya anak betina, ngomong sama dia, aku disuruh Nabi Muhammad untuk dia nikahkan anaknya sama kau. Benar wahai Nabi, benar. Angkat dia. Sampai rumah sahabat ngetok pintu, nengok ada aku. Aku diperintahkan Nabi untuk kau nikahkan putrimu sama aku. Terdengar oleh sahabat di dalam rumah ini, Nabi nak nganteni. Nabi yang mau menikahi putrinya, senang dia. Kapan Nabi nak datang?
bukan Nabi yang nak nikah sama putri kau, aku yang disuruh. Kau tuh disuruh Nabi ngatenin anak kau sama aku. Kata laki sahabat ini, kaget dukin kalau kau asalnya masih mikir mereka singkat cerita akhirnya jadi menikah karena putri itu yang ngomong sama ayahnya, wahai ayah, nikahkan aku sama dia. Kenapa? Yang mau nikah sama aku bukan dia, tapi dia diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nolak perintahnya Nabi. Nikahkan ke aku, tidak masalah aku nikah dengan suami yang memang mohon maaf banyak ditolak oleh orang karena tidak kan kasih, tapi itu perintah Nabi untuk dimakan sama aku. Maka jadi nikahnya. Dinikahi. Setelah nikah ini sahabat ya miskin, dagu miskin pun, wajah ketimpean. Ya Rasulullah, aku ini nganten, nak nunjuk hadiah sama bini, nunjuk Nabi duit, Sayyidina Abu Bakar juga nunjuk, berangkat ke pasar untuk apa? Beli hadiah. Lagi milih-milih hadiah, ada panggilan sahabat naik kuda keliling, jihad, jihad, jihad. Mikir dia, beli hadiah atau beli baju perang? Beli hadiah atau beli baju perang? Nah ini ijmaan wong sempurna iman itu ada di sini. Antara kesenangan dia atau kesenangan Nabi. Saat itu dia yang sudah lama kepengen nikah 10 kali 29 kali melamar ditolak. Sudah lama kepengen nikah, ada panggilan ini sudah nikah, bini lado tinggal didatangi deh, panggilan jihad. Dibatalkan beli hadiah buat bininya, dibatalkan bersenang-senang sama istrinya, dia beli baju perang melok jihad sama Nabi. Dan di dalam perperangan tersebut wafat ini sahabat. Yung yang sempurna imannya, ngalahkan cinta sama dirinya untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia baca? Karena sudah kenal Nabi. Makanya manfaat pertama mengenal Nabi bisa numbuh ke rasa cinta. Kita bisa semakin cinta sama kapan ketika sudah kenalnya dia. Awal-awal seneng be, awal-awal kenal seneng be, timbul rasa agak nyaman dikit. Semakin kenal, semakin cinta. Apalagi sama Nabi Muhammad yang menjadi syarat sempurnanya iman. Perlu kita kenal Nabi biar lebih cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat mengenal Nabi apa? Biar baca mencontoh Nabi dalam segala hal. Allah ngomong apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Kita apa? Rasulullah contoh yang baik. Dalam hal apa? Segala hal. Urusan ekonomi Rasulullah mencontohi. Urusan politik Rasulullah mencontohi. Urusan memimpin Rasulullah contohnya. Urusan rumah tangga Rasulullah contohnya. Ketika muda Rasulullah contohnya. Segala hal Rasulullah mencontohkan. Cuma kita baca menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh kita dalam setiap keadaan kita kalau kenal Nabi. Kita baca makan kita seperti cara makan Nabi Muhammad kalau kita kenal Nabi, tahu makna cara Nabi makan. Kita bisa bersabar, bisa bersyukur saat ada musibah atau nikmat seperti sabar dan syukurnya Nabi kalau sudah kenal dulu, belajar dulu cara sabar Nabi dan cara syukur Nabi. Kenapa? Segala hal dicontohkan oleh Nabi. Keadaan apapun pernah dialami oleh Nabi. Ditinggal anaknya duluan, pernah. Karena anak Nabi Muhammad yang lanang 3 ekor meninggal masih kecil. Mana perasaan Nabi? Belajar. Karena kita pasti ada yang alami seperti itu. Contoh Nabi, pelajari makanya. Nabi Muhammad punya anak perempuan, dicerai anak perempuannya di depan Nabi, pernah. Maka kalau kita punya anak dicerai oleh lakinya, oleh bininya, pelajari mana sikap kita soal itu. Segala hal pernah tuh. Sehingga kita bisa mencontoh Nabi dalam segala hal kalau sudah kenal Nabi Muhammad. Makanya para ulama dulu mereka tidak galak melakukan apapun kalau Nabi tidak pernah melakukan. Kenapa? Karena mereka kepengen mirip sama Nabi. Kenapa mereka kepengen mirip sama Nabi? Sebab mereka kenal siapa Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga segala macam meloki Nabi.
Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu di zaman tabi'in ngomong, kami memang tidak duduk sama Nabi, kami tidak berjumpa sama Nabi, tapi kami baca tahu keseharian Nabi dari Abdullah bin Umar. Kenapa? Segala gawe Nabi Muhammad itu dicontoh oleh Abdullah bin Umar. Mak mana cara Nabi naik unta, mak mana cara Nabi turun dari unta, dan di mana tempat berhenti untanya Nabi. Dan kalau Nabi berhenti dari unta, apa yang digawekan oleh Nabi, plok mikir dipeloi oleh Abdullah bin Umar. Ini wong yang kenal Nabi, akhirnya bisa mencontoh Nabi. Itu manfaat mengenal Nabi Muhammad. Biar bisa menjadikan Nabi Muhammad uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, dalam apapun urusannya bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk urusan masjid. Kita baca tahu makna urusan masjid ini, bersikap kepada orang yang ada di dalam masjid. Jauh Nabi Muhammad pernah ada sikap wong Arab Badui datang ke masjid, tiba-tiba ngencing. Sahabat marah, kepengen naik sahabat yang ngencing dan dikeluar dari masjid. Tapi Nabi ngomong, jangan, biar dudukin, biar dia ngeluarkan kencingnya, bau ditegau dan disirami kencing tadi dengan air. Kenapa Nabi tidak dengar dari Allah? Kalau dia lagi ngencing, pertama kalau ditahan timbul penyakit buat orang tadi. Kalau kencing tidak tuntas timbul penyakit, nahan kencing timbul penyakit, apalagi sudah kencing ketahan, tidak kencing lagi timbul penyakit. Dan Nabi menjaga kesehatan dan nyawa. Yang kedua, kalau ditagih maka najisnya merembet. Yang tadi najis di sinilah, kalau ditagih berkemana-mana. Akhlak Nabi kan. Nah kita yang ngurus masjid, kadang-kadang ada yang ngotori masjid, mana cara kita? Peloi cara Nabi. Kita bakal tahu bersikap dengan baik kalau kita belajar tentang Nabi. Dan bahkan Nabi Muhammad sangat perhatian sama wong yang nyago kebersihan masjid. Tadi maghrib saya membaca kitab hadis Bulughul Maram di Masjid Muttaqin. Di situ Nabi Muhammad nanya sama sikap sahabat tentang betino yang sehari-hari bersih ke masjid. Ketika beberapa hari Nabi tidak ingok, Nabi nanya, di mana dia? Maka dijawab oleh sahabat, sudah meninggal wahai Rasul, dan sudah dikubur. Nabi ngomong apa? Ngaku tidak ngomong sama aku dari awal kalau dia meninggal. Ngaku tidak menceritakan aku dari awal kalau dia sudah meninggal. Apakah kamu anggap urusan meninggalnya sepele buat aku? Apakah kalian mengira urusan meninggalnya kecil bagi aku? Tidak, ini urusan besar. Sampai Nabi Muhammad agak marah. Kenapa? Nabi itu senang sama wong yang berkhidmat terhadap rumah Allah. Nabi itu senang sama wong yang menjaga kesucian, kehormatan syiar-syiar Islam dan syiar-syiar Allah. Nabi itu senang sama wong yang menunjuk manfaat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi marah karena ini urusan besar, bukan dirinya, tapi dia wong yang menjaga masjid, dia yang menjaga kebersihan masjid. Sehingga Nabi marah, ngaku udah ngomong dari awal. Nah kita baca tahu bersikap kalau kenal Nabi besar Muhammad. Wong yang pernah berjasa sama masjid. Kadang-kadang kan masjid ini kan pengurusannya beda. Nah sekarang dia tidak lagi ngurus masjid ini, tapi dulu pernah meninggal. Jangan dilupakan jasanya. Kenapa? Karena itu cara Nabi. Tidak melupakan jasa orang yang perhatian dengan rumah Allah. Ini kan dia tidak ngurus lagi. Dulu dia ngurus sebelum kita ngurus. Dulu yang ngurusin dia dihormati tetap. Dan yang tidak lagi ngurus hormati yang mau ngurus. Berjalan cara Nabi aman. Tidak kata gesek kanan kiri. Kenapa? Semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga dan ini yang terakhir. Kenapa penting kenal Nabi? Biar baca memahami Al-Quran, biar bisa resep maca Quran. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya makna akhlak Nabi, maka jawaban Aisyah, kana khuluquhul
Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maksudnya apa? Segala gawe Nabi itu Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Al-Quran ini ayatnya, kalimatnya kebanyakan global, tidak detail. Contohnya urusan sholat, ada tak perintah dalam Al-Quran sholat, cara sujud, cara wukuf, cara iktidal, cara kita duduk di antara dua sujud. Hati. Al-Quran perintahnya global, aqimus sholat. Kemudian kita tahu cara rukuk, cara tegak, cara sujud, cara duduk dari siapa? Dari Nabi. Maka Nabi ngomong apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga kalau kita mengenal Nabi Muhammad dalam segala hal, kita memahami Al-Quran. Karena segala Al-Quran makna-maknanya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Masalah berbuat baik sama istri, Allah perintahkan dalam Al-Quran sifatnya global. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan istri dengan cara yang baik. Makna cara yang baik tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kita baca tahu cara baik kepada pasangan dari Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad perlu kita kenal Allah. Dia bisa memahami Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah. Kalau kita kenal Rasulullah, berarti itu Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Punya sifat apa? Asyidda al-kufar, tegas kepada kekafiran. Dan dijelaskan dalam Al-Quran makna cara tegas dalam kekafiran. Apakah segala orang kafir? Apakah tegasnya dengan ngatung-ngatui? Tidak dijelaskan. Kita bisa tahu sikap tegas kepada kekafiran dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Makanya orang yang kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umat Islam punya sikap tegas terhadap kekafiran atau orang kafir yang menyerang umat Islam, dia menunjukkan sikap tegas, marah. Itu mereka contoh Nabi, bukan radikal, bukan teroris, tapi mereka mencontoh Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad punya sifat asyidda alal kufar yang global dalam Al-Quran, dijabarkan, diperincikan sikapnya dari Nabi. Dalam maulid tiba wa idza dhuyi'a haqqullah, kalau sudah disia-siakan hak Allah, tidak ada satu pun yang bisa mencegah kemarahan Nabi Muhammad. Ini tegas sama kekafiran, cak manusianya peloi Nabi. Maka apa yang kita lakukan benar tegas yang dapat paham. Ruhama bainahum, rahmat sesama umat Islam. Global gak diajarkan cak mana rahmatnya, cak mana sayangnya. Kita baca tahu dari siapa? Dari Nabi. Mana Nabi rahmat sama sahabatnya, bagaimana rahmat sama keluarganya, bagaimana rahmat sama orang fakir, bagaimana rahmat sama anak-anak yatim. Semuanya dicontohkan oleh Nabi. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah dikatakan rahim orang itu rahim kepada orang lain kalau dia hanya rahim dengan nunjuk-nunjuknya. Tapi makna rahim sebenarnya mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Maksudnya memperlakukan wong seperti dia memperlakukan diri dewek. Kalau dia senang dihormati wong, hormati wong lain. Kalau dia senang tidak disakiti wong, jangan nyakiti wong lain. Itu wong rahim sebenarnya. Semuanya ada sama Nabi dan yang lain-lainnya. Makanya Al-Quran bisa kita pahami kalau kita kenal Rasulullah. Dan orang yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu teroris, dia orang-orang yang tidak kenal Rasulullah. Sehingga kalau dia kenal Rasulullah maka tidak paham Quran. Walaupun dia ahli tafsir, walaupun dia hafal Quran, kalau tidak hafal tentang Nabi, tidak bakal paham Al-Quran sebenarnya. Kenapa? Al-Quran sebenarnya bisa kita pahami dicontohkan dalam gerak-gerik tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 alasan kenapa penting kenal Nabi. Pertama, biar pajak kuat cinta di sama Nabi. Yang kedua, biar bisa mencontoh Nabi dalam segala hal. Yang ketiga, biar bisa memahami Al-Quran dengan baik, bisa memahami Al-Quran dengan betul, dan Al-Quran sama Nabi Muhammad dah pacak dipisahkan selama-lamanya. Karena Nabi tinggalkan sama kita sebelum Nabi meninggal, aku tinggalkan Al-Quran dan aku sunnahku adalah
Aku maksudnya. Berarti Al-Quran sama Nabi tidak baca dipisahkan. Maka kalau hanya nurut Al-Quran tidak nurut Nabi tidak sampai sama Allah. Nurut sama Al-Quran tidak nurut Nabi tidak sampai sama Allah. Kenapa? Karena tidak baca pisah kedua hal ini. Maka dua hal ini menjadi mulia. Dan uang yang dekat dengan dua-duanya jadi mulia. Yang dekat sama Nabi Muhammad mulia. Yang dekat sama Al-Quran mulia. Yang cinta sama Nabi Muhammad mulia. Yang cinta sama Al-Quran mulia. Yang paham ilmu sejarah Nabi mulia. Yang paham ilmu Al-Quran mulia. Kalau tidak baca dipisahkan. Sehingga kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, berarti harus cinta sama Al-Quran. Kalau kepengen setiap hari nyebut salawat sama Nabi Muhammad, maka jangan lupa setiap hari ada Al-Quran dibaca. Karena dua hal ini tidak baca dipisahkan. Ini ada sikap bisa sebagai penutup di Morogan. Ada sikap wong cinta sama Nabi. Dia ini balik haji di Morogan. Kejadian ini kurang lebih 8 atau 7 tahun yang lalu lah kurang lebih. Laku di Halpuan, Malamu. Itu dia balik mama balik dulu. Dia ngomong sama anak itu, lah habis main Jumat, ini kejadian hari Jumat. Karena anak cawisan setiap Jumat di Moroga. Di sholat Jumat dia ngomong, anak itu apa dia? Karena dibawa balik Allah, ya anak doa ke umrahnya makruh, ziarah yang diterima. Ada kejadian yang buat anak cinta sama Quran. Apa dia? Pas anak sama rombongan selesai dari gawi kubur sebelum balik ke pasar. Karena lupa bahasa apa yang disebut ke saat itu. Nah pas di pasar tempat belanja, misah aku biasa. Rombongan kemana? Aku kemana? Aku ini mau hobi belanja. Apalagi di kota Wong ini. Nyingok barang bagus-bagus, seneng. Lupa waktu, lupa kawan. Akhirnya kelemahan belanja, balik ke tempat ngumpul, nyingok omongan, gak balik galau. Bis lah jalan, ketinggalan aku. Nah balik ke tempat nginep, ke hotel, itu gak tahu jalan. Aduh Indonesia di situ, ditanya jalan balik, gak lebih juga Indonesia. Akhirnya hanya sama orang Arab. Wong Arab anak tanya pakai bahasa Inggris, tak paham. Tidak baca bahasa Arab anak. Bahasa Inggris baca dikit-dikit. Wong Arab tak paham. Pakai bahasa isyarat, Wong Arab juga belum paham. Pening anak pikir dari nak mau balik ni. HP tak mawa saat itu jin. Akhirnya dipikir-pikir anak bisa kenal bahasa Arab simpok pula. Surat Fatihah. Surat Fatihah itu kan bahasa Arab, ayat Quran. Atau kalimat ihdinas siratal, anak paham arti surat Fatihah itu kan ada kalimat ihdina berikan jalan. Anak gunakan kata ihdina tadi saya. Buat apa? Ngomong sama Arab ihdina sama nama hotelnya. Ihdina nyebut ke hotelnya. Allah orang Arab itu paham dia. Cuma Arab jelas pakai bahasa Arab. Tidak paham. Akhirnya ketika orang Arab sadar tidak paham, Masya Allah saat ini mungkin jalan Allah untuk anak cinta sama Quran begini. Orang Arab tadi ngomong siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya jangan orang-orang yang diberikan nih. Berarti jangan begitu. Jalan tuh. Anak yakin jalan lurus. Lo anak lurus jalan. Tidak jalan simpang 4. Bingung, lurus atau belok ini. Wong Arab itu dari belakang masih nunggu. Pas anak bingung berhenti, nak noreh, nak belok atau tidak, dari belakang lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Karena mereka maghdub sama waladhdallin. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Akhirnya anak jalan lurus besar. Subhanallah nyampe. Tapi hikmahnya apa? Dari situ anak jadi cinta sama Quran. Kenapa? Ini ayat baca nyelamatkan anak kesasar di sana. Apalagi kalau anak baca Quran setiap hari, baca nyelamatkan anak kesasar di akhir. Karena Al-Quran sama Nabi tidak baca ini. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, harus cinta sama Quran. Kalau senang selawat sama Nabi Muhammad, harus senang baca Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sama Al-Quran. Dan kita berdoa mudah-mudahan umat Islam yang hadir di sini, yang hadir lebih dari 40. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta sama Allah berkah Nabi Muhammad, agar guru kita, imam besar kita Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Syahab, Allah berikan keselamatan kepada beliau, Allah berikan keamanan kepada beliau, Allah jaga beliau sehingga beliau sampai ke Indonesia, ke rumahnya dalam keadaan selamat, dan kita bisa berjumpa lagi dengan beliau, bisa mendengar nasihat-nasihat beliau, dan bisa memandang wajah beliau. Amin amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini berkah Nabi Muhammad, Allah muliakan kedua mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad, Allah muliakan kedua mata kita untuk mimpi ketemu Nabi Muhammad di dunia, di alam barzakh, di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita keberkahan Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk memandang Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habbibna ila habibika Muhammad.